Shalom jemaat Tuhan. Ya, mari kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini. Kita sama-sama rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengaku dosa kita. Mari sama-sama kita katakan bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita sama-sama menerima pengampunan dosa daripada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir
Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadir dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di saat Engkau hadir bersama kami tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Dan Tuhan sekarang kami siap Tuhan untuk memuji Engkau lagi. Dan biarlah Engkau yang memberikan kami sukacita Tuhan yang daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu kabarnya? Baik ya? Ya, senang kita bisa berkumpul lagi siang hari ini. Kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk semuanya yang telah terjadi dalam hidup kita. Hal yang buruk maupun hal yang baik. Karena Allah kita adalah Allah yang baik. Kita angkat pujian ini dari awal.
kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau hadir di sini bersama dengan kami ya Bapa. Dan biar Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah sikap dalam menghadapi masalah. Terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1-7. Bapak, Ibu, Saudara, setiap orang di dalam kehidupannya pasti mendambakan kebahagiaan, ya. Ingin hidup damai, aman, sejahtera, dan tidak ada masalah. Namun seringkali kenyataan hidup yang kita alami tidak seperti yang kita dambakan. Ada begitu banyak masalah yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Misalnya masalah hubungan dalam keluarga, suami dengan istri, anak dengan orang tua, masalah hubungan dengan sesama, hubungan dengan lingkungan, pekerjaan, masalah hubungan dalam pertemanan, hubungan dalam percintaan, dan lain-lain. Semua itu selalu mengundang konflik dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan dalam menghadapi masalah-masalah ini? Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal 17 ayat 1, di sini diceritakan tentang perjalanan bangsa Israel yang atas titah Tuhan mereka berangkat dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lainnya sampai akhirnya mereka tiba di Rafidim dan berkemah di sana. Rafidim merupakan suatu daerah yang tandus dan gersang serta memiliki curah hujan yang sangat rendah. Di tempat inilah timbul permasalahan. Apa yang menjadi permasalahan mereka? Rupa-rupanya di Rafidim ini tidak ada air yang bisa mereka minum. Kita semua pasti tahu ya bahwa air merupakan sumber kehidupan yang paling penting bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dan 71% permukaan bumi kita ini ditutupi oleh air. Kemudian 60% dalam tubuh manusia ini terdiri dari cairan ya. Itulah sebabnya manusia butuh air. Dan air minum yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya adalah 1,5 liter sampai 2 liter ya. Jadi bisa dibayangkan oleh kita semua bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu. Betapa kehausannya mereka karena tidak ada air. Dan akibatnya apa yang terjadi? Dalam ayat 2 dikatakan, mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Lalu di ayat 3 dikatakan, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Mereka menuntut dan menyalahkan Musa. Seolah-olah semua yang terjadi ini menjadi tanggung jawab Musa. Mereka berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir ya,
masalah yang sekarang terjadi di Rafidim ini bukanlah masalah yang terjadi untuk pertama kalinya. Sebelum-sebelumnya mereka sudah banyak mengalami masalah. Mereka sudah merasakan pertolongan dan mujizat Tuhan. Tetapi mengapa mereka seolah lupa dengan semua itu? Mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa, adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Di sini iman percaya mereka kepada Tuhan mulai goyah. Sehingga mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu artinya mereka sudah mencobai Tuhan. Boleh saya bertanya nih, sudah berapa lama kita di sini menjalani kehidupan ini? Ya, mungkin ada yang sudah 15 tahun ya, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Bahkan mungkin ada opung kita yang di belakang ya tuh yang sudah tua ya. Udah berapa puluh tahun Pak? Umurnya? 86 tahun. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian sudah berapa kali kita mengalami masalah dalam kehidupan ini? Sekali? 2 kali? Oh, sering, tidak terhitung ya. Nah ya, saya yakin ya kita semua di sini pasti sudah sering mengalami masalah dan tidak terhitung banyaknya. Lantas bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan ini? Apakah kita bersungut-sungut menyalahkan Tuhan? Apakah kita mulai meragukan keberadaan Tuhan? Iman kita mulai goyah? Atau apakah kita seolah-olah lupa bahwa sebelum-sebelumnya kita ini sudah sering ditolong Tuhan? Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan dalam keluarga ya. Biasanya nih ada anak-anak muda di sini. Biasa kalau dengan orang tua yang terjadi itu biasa selisih paham ya, berbeda pendapat. Sehingga orang tua marah besar kepada kalian. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan ngomel-ngomel? Kita marah balik sama orang tua kita, kemudian kita pergi meninggalkan rumah? Atau mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan masalah teman hidup nih, gimana nih yang muda-muda ya. Nah, Tuhan, setiap minggu saya sudah rajin pergi ke gereja, tidak pernah absen. Saya aktif dalam pelayanan. Tapi sampai saat ini saya masih sendiri, masih jomblo ya. Saya belum punya pacar. Saya malu Tuhan, kalau lagi kumpul bareng keluarga mereka itu suka nanya, kapan punya pacar? Nanti kalau udah punya pacar, kapan menikah? Nanti kalau udah menikah, kapan punya anak? Oh gitu aja terus ya. Nah, mana tahun ini umur saya katanya sudah mau kepala 3 nih. Tuhan, pokoknya target saya tahun ini, saya harus dapat jodoh. Kalau tidak, saya tidak mau pergi ke gereja lagi. Nah, mulai kita ngancam Tuhan nih. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Kita berkeluh kesah sama Tuhan. Tuhan, banyak kebutuhan yang harus saya keluarkan setiap bulannya. Tetapi gaji yang didapat tidak mencukupi untuk kebutuhan setiap bulannya. Katanya Tuhan mau berjanji mau memberkati kehidupan anak-anaknya. Tapi kenapa ya begini-begini aja? Malah kehidupan terasa semakin sulit ya. Ya sudah Tuhan, kalau begini terus menerus saya sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Lebih baik saya cepat-cepat pergi aja meninggalkan dunia ini. Nah, di sini kita mulai putus asa. Iman kita mulai goyah. Nah, atau mungkin saat ini teman-teman sedang bergumul dengan masalah pertemanan ya. Di depan kita dia baik-baik dengan kita. Di belakang tahu-tahu dia menjelek-jelekin kita, ngomongin kita. Kemudian kita tahu, wah ternyata dia menjelek-jelekan kita. Bagaimana nih perasaan kita? Kita pasti kesel ya, kita jengkel, kita marah ya. Dan mungkin gak mau berteman lagi dengan dia ya. Mungkin kita semua berpikir, kalau kita mendapat masalah, wajar ya kalau kita marah ya.
kita ngomel-ngomel. Namanya juga manusia, punya hati, punya perasaan gitu ya. Tetapi apakah sikap kita itu adalah sikap yang berkenan kepada Tuhan? Kalau begitu, bagaimanakah sikap kita ketika sedang menghadapi masalah? Dalam ayat 4 dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Di sini kita melihat Musa sebagai seorang pemimpin, dirinya merasa terancam. Dia diserang oleh bangsanya sendiri. Musa dimarahi, dicaci maki, Musa diomelin, disalahkan, bahkan nyawanya pun terancam karena akan dilempari batu. Lalu bagaimana cara Musa menghadapi kemarahan bangsanya ini? Musa tetap berusaha untuk tenang, tidak terbawa emosi. Musa tetap percaya kepada Tuhan. Musa tetap mengandalkan Tuhan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan bertindak. Jadi teman-teman dan kita semua, ini adalah sikap yang benar ya. Ketika kita mengalami masalah, kita harus datang dan berseru kepada Tuhan. Kita harus menceritakan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan membiarkan Tuhan campur tangan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Libatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Jangan kita meragukan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita berkata dalam hati, kalau kita lagi dapat masalah, sudah pasti kita ingin curhat ya sama teman. Boleh silakan aja ya. Kita curhat kepada mereka. Curhatlah kepada orang yang dipercaya ya, bisa kepada hamba Tuhan, kepada konselor, kepada psikolog, kepada sahabat kita, kepada saudara, kepada orang tua gitu ya. Tapi ingat, mereka itu manusia ya, mereka juga terbatas dan mereka juga bisa meninggalkan kita. Saya kakak beradik 6 bersaudara ya, dan saya paling dekat dengan kakak saya yang paling besar. Kalau ada masalah apa saya selalu cerita kepada dia gitu ya. Tetapi pada tanggal 26 April 2016 dia pergi meninggalkan saya. Saya sangat sedih dan kehilangan dia. Karena selama ini orang yang menjadi tempat curhatan buat saya telah pergi ya. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita miliki, Dia tidak pernah pergi meninggalkan kita sedetik pun. Ya. Dia selalu ada buat kita. Tangannya selalu terbuka buat kita. Dan kalau kita mau datang kepada Tuhan ya, kita mau datang kapan saja silahkan. Mau datang pagi ya, berdoa pagi-pagi, mau datang siang, mau sore, mau malam gitu ya. Kalau kita mau ketemu dengan hamba Tuhan atau psikolog misalnya ya, atau konselor, kita harus buat janji dulu. Dan setelah bertemu dengan mereka, waktunya pun terbatas ya. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita bisa datang kapan saja dan waktunya pun tidak terbatas. Terserah mau berdoa seharian, mau nangis seharian bersama dengan Tuhan, terserah ya. Nah, jadi teman-teman dan Bapak Ibu Saudara, hidup ini sudah sulit. Jadi janganlah kita mempersulit keadaan dengan mencari-cari masalah. Kita enggak cari masalah pun masalah bisa datang sendiri ya. Kalau musim hujan, hujan deras ya, tiba-tiba ada genangan air di dalam rumah. Ternyata bocor rumahnya. Kalau sekarang nih musim kemarau, air di dalam pasokan air dalam rumah biasa melimpah ruah jadi kecil atau bahkan jadi kering ya, tidak ada air gitu. Jadi harus minta air ke tetangga gitu. Jadi masalah itu tidak perlu dicari karena bisa datang sendiri ya. Dan kalau masalah datang, jangan kita membesar-besarkan masalah. Tapi mari sebisa mungkin kita memperkecil masalah ya. Mengapa? Karena kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara ya. Sangat-sangat singkat sekali.
Jadi jangan pikiran kita ini terlalu ruwet dengan masalah. Ingat, kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Karena itu, selagi kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, kita harus mengisi waktu dan menjaga sikap kita dengan baik dan benar, ya. Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13 menasehati jemaatnya dan juga kita semua supaya terhindar dari pertengkaran dan perselisihan. Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Karena jemaat di Filipi pada saat itu sedang menghadapi konflik, perselisihan, pertengkaran dan perpecahan. Maka Rasul Paulus mengajak jemaatnya di Filipi dan juga kita semua yang sudah hidup dalam Kristus supaya memiliki karakter Kristus, yaitu memiliki sikap yang baik dan benar. Bagaimana cara menjaga sikap yang baik dan benar supaya tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan? Yang pertama, dalam ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita harus memiliki sikap mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Jangan kita mementingkan diri sendiri, jangan egois. Karena kecenderungan manusia itu egois, ya, lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Yesus sendiri demi mengutamakan manusia, dia rela meninggalkan tahta kemuliaannya, menjadi manusia dan mati di kayu salib supaya manusia mendapatkan keselamatan yang kekal. Kemudian dalam ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya kita harus memiliki sikap rendah hati. Karena kecenderungannya manusia itu memiliki sifat sombong, ya. Menganggap dirinya yang paling benar, menganggap dirinya yang paling pintar, yang paling bisa segala-galanya. Kita harus ingat bahwa semua yang kita miliki saat ini, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Kesehatan, kepintaran, kekayaan, itu semua berasal dari Tuhan. Jadi jangan kita menyombongkan diri atau memegahkan diri dengan keadaan kita, dengan apa yang kita miliki saat ini. Tapi kita harus memiliki sikap yang rendah hati. Karena kalau bukan Tuhan yang mencurahkan berkat itu kepada kita, segiat apapun kita bekerja, sekeras apapun kita berusaha, tidak akan ada hasilnya. Demikian juga dengan Kristus, ya, dia memiliki segala-galanya. Namun dengan kerendahan hati, ia mengosongkan semua itu, seolah-olah ia tidak memiliki apa-apa. Lalu dalam ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sikap ketiga agar kita terhindar dari perselisihan dan pertengkaran adalah kita harus memiliki sikap rela untuk berkorban. Yaitu memiliki kesediaan untuk ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Karena seringkali manusia mau melakukan sesuatu bila ada maunya, ya. Berbeda dengan Yesus. Yesus mau mengorbankan nyawanya sendiri bagi orang-orang yang berdosa, ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita ketika sedang mengalami masalah? Apakah kita mau menjadi umat Tuhan yang tahan uji, ataukah kita mau menjadi umat Tuhan yang bisanya hanya bersungut-sungut? Pilihan ada di tangan kalian, ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa selama kita masih hidup di dalam dunia ini, masalah akan selalu ada. Dan ini adalah realita yang harus kita hadapi. Namun pergumulan dalam hidup ini hanyalah sementara, karena kehidupan ini tidaklah abadi. Dan suatu saat nanti kita akan tiba di tempat persinggahan yang abadi, yaitu tinggal dalam rumah Bapa yang kekal. Baiklah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya akan menyanyikan satu buah pujian, ya. Hidup ini suatu perjalanan,
Di penghujungnya ada kekekalan yang bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Hidup ini lembaran waktu, harus kita tulis dengan kebenaran. Keluarga Allah saling terbuka tanpa rasa takut untuk terluka. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnalah sukacita kita, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tolong dan mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami ketika mengalami masalah, seringkali kami bersungut-sungut, kami seringkali meragukan kuasa Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya iman percaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Bersama Tuhan kami pasti sanggup melewati segala rintangan yang ada. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kami dalam setiap permasalahan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua dipersilakan berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Nisia Konstantinopel semua. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Semua dipersilakan duduk. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan, kami naikkan kepada kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu di sepanjang persekutuan kami pada hari ini, dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih.
Tuhan, ampunilah kami Tuhan atas segala pelanggaran yang kami perbuat secara sengaja dan tidak sengaja. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan melalui pemimpin yang ada yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa ini, berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dalam kebijaksanaan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ekstibisi ini Tuhan, biarlah dapat menjadi berkat bagi sesama, bahkan sekitar, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang ada di sini, baik yang bekerja, yang berkuliah, bahkan yang masih sekolah. Biarlah tangan penyertaan Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami, terutama di dalam pelayanan kami masing-masing. Marilah kita berdoa seperti yang telah diajarkan Juru Selamat kepada kita semua. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang bertugas dipersilakan maju ke depan. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Jemaat Tuhan semua diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita semua. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu, segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Semua dipersilakan duduk. Shalom. Kami senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Kalau ada, dipersilakan untuk berdiri. Sudah lama-lama semuanya. Mungkin beri salam ke kiri kanan, bilang saya senang bertemu dengan Anda. Seperti itu ya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mengikuti secara online. Di sini ada, satu lagi, kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulianawati yang sudah memberikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Baik, di sini ada beberapa pengumuman bagi kita semua. Seperti biasa kegiatan STBC itu di hari Rabu ada Alpa dan kita di minggu kelima dan sudah berjalan. Selanjutnya pengumuman kedua yaitu kegiatan CG
itu ada 2 di hari Sabtu di jam yang berbeda tapi harinya sama. Ada 2, pertama di Iris itu di jam 7 malam karena mereka orang kerja dan juga sibuk, jadi mereka jam 7 malam. Ya, sibuk ya. Dan untuk yang Daisy itu jam 4 sore karena masih tidak sibuk karena masih mahasiswa dan pelajar ya. Nah, ada pengumuman penting bagi kita semua bahwa perencanaan Natal kita gabungan itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember. Waktunya menyusul, tapi tempatnya sudah ya seperti yang pernah dibicarakan itu. Saya tidak tahu sebutnya, jadi Bapak Ibu pasti tahu. Dan seperti tadi yang kita lihat persembahan, walaupun ini sudah minggu lalu diingatkan, tapi saya ingatkan lagi, kita akan menjalankan 2 kantong persembahan, itu satu untuk persembahan ibadah minggu seperti biasa, yang satunya lagi untuk kas Natal kita, seperti itu. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita senang bisa berkumpul lagi dan kami harap untuk minggu-minggu selanjutnya kita masih tetap bertemu. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk pelayanan firman yang telah disampaikan oleh Ibu Yuliana Suryaman, STH. Sungguh kita diberkati dan ada pengumuman dulu, tolong diinikan dulu. Pengumuman pertama atau pemberitahuan pertama. This is the first announcement of Helsa and Jonathan's wedding. Jadi you must have 3 times announcement before the day. Okay, Elsa ada ya? Oh, Elsa. Okay, Jonathan. John, are you there? Are you around, John? Oh, okay. Ada, katanya ada. Dia angkat tangan begini. Helsa and John, could you please to stand up? Okay, no need to stand up for John, just like this. Okay, saya bacakan bahwa Jonathan, Roland Rose, dan Helsa Josephine Tanamal itu akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober di Bandung, dan kita berdoa supaya mereka boleh mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Oke, terima kasih. Ini pengumuman pertama. Ya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saudara sekalian, kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bersama? Oh, belum disampaikan? Oke. Next. Ya, ini aja. Bersama? Next. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah roti yang kita pecah-pecahkan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia bersama. Amin. Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darahnya, maka kami senantiasa tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudara-saudara, datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu, dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa ia telah mati untukmu, dan makanlah dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Saudara-saudara sekalian, waktu kita melihat roti ini, maka iman kita itu harus berkata bahwa ini adalah tubuh Kristus. Waktu roti ini masuk dalam tubuh kita, kita harus yakin bahwa tubuh Kristus itu telah menyatu dengan kita. Dia terima kita dan kita menerima Dia. Nah, inilah iman kita. Memang ini hanyalah roti, tapi roti ini mengingatkan kita bahwa Dia telah menyatu dengan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, sebelum kita menerimanya, kita harus siapkan hati dan iman kita. Bahwa Tuhan, terima kasih atas tubuh-Mu yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib itu, yang dihancurkan untuk menyelamatkan saya. Begitu juga dengan anggur. Anggur ini adalah mengingatkan kita kepada darahnya. Darahnya itu telah dicurahkan. Jadi waktu saudara mau menerima itu, ingat, saudara diingatkan untuk mau menerima Dia di dalam hidup kita. Tapi bukan terima Yesus lagi, karena terima Yesus cuma satu kali. Tapi mengingatkan saja. Sesudah itu, saudara kembali ke tempat duduk, bukan langsung lupa. Atau supaya jangan cuma rasa-rasa yang sudah dimakan, tapi saudara kembali ke tempat duduk dan saudara bersyukur, Tuhan terima kasih Engkau terima saya saat ini. Inilah penting bagi iman kita. Tubuh Kristus memeliharamu. Tubuh Kristus memeliharamu. Nanti tolong dimiringkan begini.
Baik, saudara-saudara sekalian, kita naikkan doa ini bersama-sama. Bersama, Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus, dengan mengajarkan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai pada hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita terima berkat, kita akan menaikkan satu pujian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Percaya Allah Bapa, percaya Sang Putra, percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Percaya kebangkitan ada dalam kita. Percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela, Hakim dan pembela disalib sengsara. Kaulah rahmat-Mu, turun ke dalam yang mulia bagi bagas namanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita untuk menerima akan berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan bersama. Amin. Silakan duduk untuk kita bersatu dulu. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman, ibadah kita telah selesai. Kita akan bangkit berdiri, setelah itu kita akan bersalam-salaman, setelah itu kita akan menuju ke bawah dan kita akan fellowship bersama dengan makan bersama. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.